selamat pagi. Good morning. Good morning, Jason. Good morning, Arleta. Good morning, Edward. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020. Lanjut ke halaman 31 ya, buku SPS IPA. Buku SPS IPA halaman 31. Good morning, Nelvina. Good morning, Felisa Nasution. Good morning, Justin. Good morning, Michael. Kita mulai ya. Sudah pukul 10.30. Oke. Kita mulai. Topiknya adalah pantai. Halaman 31. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Nanti dijelaskan apa itu landai, apa itu terjal, ya. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contoh semenanjung, Semenanjung Malaka. Contohnya Semenanjung Malaka. Silakan ulangi, Felisa. Baca ulang coba. Felisa Nasution. Ya, coba baca ulang. Halo Felisa. Tidak ada suaranya ya, audionya. Ganti deh. Clara Natania. Coba baca ulang dulu. Pantai adalah? Pantai. Ya. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya Semenanjung Malaka. Oke, thank you, Clara. Baik, ini jelaskan kembali. Perhatikan ya. Konsentrasi dulu. Nah, ini adalah gambar pantai. Pernah nggak kamu jalan-jalan ke pantai? Pernah. Pantai merupakan wilayah perbatasan. Antara siapa, Fabrizio? Antara daratan dan laut. Nah, itulah namanya pantai. Oke, Fabrizio? Perhatikan kemari dulu. Saya ulangi lagi ya, Fabrizio. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan antara lautan. Perbatasan. Namanya pantai. Lalu, pantai ini ada yang landai, ada pula yang terjal. Ini gambar pantai termasuk landai. Kenapa? Arus ombaknya tenang, landai ya. Sedangkan gambar yang ini
Pantai yang terjal, kenapa ada batu karang, kemudian ombaknya juga sangat kencang. Itu yang terjal. Nanti menjelaskan kembali detailnya. Pantai yang menjorok ke lautan. Pantai yang menjorok, perhatikan dulu yang menjorok. Kemana? Ke arah laut. Disebut apa, Teona Alicia? Tanjung. Apa itu tanjung? Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Perhatikan ini daratannya yang agak menjorok kemana? Agak condong ke laut, namanya tanjung. Sementara semenanjung itu apa, Miss? Nah, lihat. Ini dia. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung, berarti dia condongnya ke laut. Tapi luas wilayah tanjungnya itu lebih lebar. Namanya semenanjung. Contoh semenanjung di Indonesia itu banyak. Salah satunya semenanjung Malaka, perbatasan antara Sumatera dan Malaysia. Ini dia. Tanjung yang luas disebut, kalau lihat Min, semenanjung. Contohnya apa? Semenanjung Malaka. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan. Contoh hewannya apa? Penyu. Tahu penyu? Kura-kura. Dan kepiting. Banyak sih. Ada udang. Ada cumi-cumi. Nah, seperti itu. Ada ikan-ikan. Banyak sih. Tapi yang di sini ditekankan hanya penyu dan kepiting saja. Tidak hanya hewan, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contoh tumbuhannya, tumbuhan bakau. Pernah melihat nggak dari tumbuhan bakau? Arleta, Gisel, Feby. Pernah nggak melihat tumbuhan bakau? Dan pohon kelapa. Nah, ini banyak terdapat di daerah pantai. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata. Jadi Nelvina, Jasmijo, Felicia, Evania, kalau jalan-jalan ke pantai yang kamu senangi itu termasuk tempat wisata yang kita kunjungi gitu ya. Jadi di pantai selain di tempat rumahnya hewan-hewan seperti penyu kepiting, pantai juga tempat objek wisata bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke pantai. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan. Ini biasanya profesinya nelayan ya kan? Nelayan itu adalah orang yang mencari ikan di laut kemudian dijual hasil tangkapannya ke pasar atau langsung aja ke pantai. Itu banyak yang membeli ikan-ikan yang sangat segar ya, yang sangat segar, yang bergizi. Kemudian pantai juga dimanfaatkan sebagai pembuatan garam. Jadi garam dapur yang kita konsumsi untuk masak ya, itu dibuat di daerah pantai oleh petani garam. Oke? Kira-kira sudah paham belum yang dijelaskan sedikit ini? Sebelum lanjut, Miss minta tolong baca ulang dulu dong, Nelvina. Nelvina, tolong baca ulang Nelvina. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Tidak hanya hewan, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya, tumbuhan bakau dan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. Terima kasih ya, Nelvina. Baik, Miss ulang ya. Ini ada beberapa contoh gambar. Supaya kamu tertarik belajarnya, Miss kasih gambar.
Lebih paham? Perhatikan gambarnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, Miss jelaskan, jelasinnya juga jelasin. Ini dengar ya. Diperhatikan. Perhatikan dulu, jangan main-main, harus fokus. Kalau main-main kamu nggak dapat ilmunya. Pantai merupakan tempat hidup hewan. Contoh hewannya apa? Penyu dan kepiting. Pernah melihat penyu nggak, Darel? Ini gambar penyu. Dari mulai dia baru menetas telur, sampai dia masuk ke berenang ke laut. Nah, kira-kira seperti ini. Dia bermain-main dulu di pantai, kemudian setelah dia bosan masuk ke daerah laut. Dah, berenang deh. Seperti ini. Tempat hidup kura-kura itu pantai. Nah, udah rumahnya itu pantai. Begitulah maksudnya ya. Kemudian selain si penyu, selain si kura-kura, tempat rumahnya siapa? Kepiting. Nah, ini dia. Suka makan kepiting nggak, seafood? Nah, jadi pantai itu rumahnya kepiting juga. Nah, banyak sih sebenarnya hewan-hewan yang lain. Misalnya ada udang, cumi-cumi, ada ikan. Tapi ini bikin contoh 2 saja. Yang penting kamu paham. Oke? Suka makan kepiting nggak, Michael? Jasmine Chow. Suka ya? Jadi ini adalah hewan laut ya, seafood. Kemudian kita tadi menyinggung mengenai tumbuhan bakau. Nah, dengarkan. Kalau mau dapat ilmunya, dengarkan dulu. Nah, tidak hanya hewan saja. Tidak hanya hewan saja. Nah, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan Felicia evania. Contoh tumbuhannya apa? Tumbuhan bakau dan kelapa. Ini tumbuhan bakau. Ada manfaatnya kenapa si bakau ditumbuh di daerah pantai. Ada tujuannya. Oke, tujuannya ada. Nanti Miss jelaskan juga. Saya ulangi, tidak hanya hewan pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya ada tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa ini sangat banyak ya hidup di daerah pantai. Nanti saya jelaskan juga. Oke, pantai juga dimanfaatkan sebagai apa tadi? Tempat wisata. Suka nggak jalan-jalan ke pantai? Siapa yang suka jalan-jalan ke pantai? Anita suka, Melisa, Siva, Justin? Oh, suka sekali. Kenapa suka? Karena suka melihat air laut yang warna biru. Oke? Suka jalan-jalan ke pantai nggak, Sandra? Mile, Ani? Siapa yang nggak suka lihat air? Kalau Miss jujur ya, Miss suka lihat pantai. Nah, tenang kita di pantai itu, melihat air ombak. Oke? Nah, ini adalah contoh pantai namanya Pantai Wayang Raja Ampat di daerah Papua. Jauh sekali Miss ya. Karena ini sangat terkenal sekarang di dunia, nama Papua. Tempatnya itu masih alami, tidak tercemar ya. Sangat alami dan sangat bersih sekali. Air lautnya warna biru asli. Seperti itu. Indah. Indah sekali ya. Kemudian, nah, terus katanya juga pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan. Emang iya? Pantai itu tempatnya para nelayan mencari ikan, menangkap ikan. Jadi hasil tangkapannya itu kan banyak tuh yang dijual ke masyarakat. Biasanya dijual langsung ke pantai atau ke pasar-pasar. Nah, misalnya nih, di Josuni Otilia belanja ke pasar beli ikan. Nah, ikan ini tuh hasil dari laut, Marcelo Tobias. Yang kamu makan itu, itulah ikan dari hasil laut. Siapa yang nangkap? Nelayan. Begitu Alvaro Pradipta Barito. Oke. Banyak sekali ya sumber daya alamnya ya. Dari lautan, pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan. Ini dia hasil tangkapan nelayan. Ya, nelayan. Kemudian pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan garam. Bagaimanakah rasa garam? Alvaro Pradipta, bagaimana rasa garam? Asin, Miss. Asin. Oke, Miss mau tanya lagi. Dengan si
Marcelo Tobias. Marcelo Tobias. Halo Marcelo. Bagaimana rasanya garam? Asin. Asin sekali ya. Jadi, siswa dengar ya, garam itu diolah atau diproduksi langsung di pantai, ya, dengan tradisional sekali ini. Ini adalah petani garam. Selain tempat penjualan ikan, juga pembuatan garam dapur untuk bumbu masak. Oke, Christopher dia tidak fokus ini, karena dia nggak melihat komputer. Miss nggak tahu dia memperhatikan apa. Oke, Miss lanjut ya, Christopher. Miss lanjut ya. Pantai atau pesisir. Nama lain pantai apa, Asandra Abigail? Pesisir. Pesisir adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Itulah definisi dari pantai yang sebenarnya. Ini gambarnya. Pantai atau pesisir adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir. Jadi kalau kita ke pantai itu tanahnya bukan tanah ya, tapi pasir putih. Tahu pasir putih yang seperti gula? Nah, itu dia. Terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Itu namanya pantai. Oke. Daerah pantai menjadi batas antara apa, Christopher? Christopher, antara apa pantai? Pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai. Ya, ditulang. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan lautan. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai. Oke. Ciri-ciri pantai secara umum. Ya, ciri-ciri pantai secara umum. Yang pertama itu Raymond, Ferdinand, Sergiolin. Pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan. Pertemuan ya, antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Nah, pada wilayah pantai, umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir, pasir putih maksudnya ya. Memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Coba lihat tanah atau pasir di rumah kamu, warnanya warna apa? Warna coklat atau warna apa? Warna hitam kan? Berarti rumah kita bukan daerah pantai. Namanya daerah pantai itu dia pasir putih semuanya. Oke? Nah, ini dia. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir nih, warna putih kan? Tanah berpasir itu tidak ada unsur haranya ya. Bukan tidak ada, tapi minim, sedikit ya. Sedikit sekali unsur haranya. Kebanyakan tanah di rumah kita ya, biasa dataran rendah. Oke, lanjut. Tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bakau. Nanti dijelaskan lagi tanaman bakau itu apa. Setiap pantai memiliki muara. Wilayah badan air tempat masuknya sungai ke laut. Kemudian samudra, kemudian danau, atau bendungan. Tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak mengikis daratan lebih jauh.
jenis-jenis pantai. Ya, banyak ini. Diperhatikan dulu loh penjelasannya. Jenis-jenis pantai. Yang pertama, ini dia tadi. Tadi ada keterangan apa tadi? Pantai itu ada yang landai, benar nggak? Yang halaman 31. Perhatikan buku masing-masing. Prince Young. Pantai itu ada yang landai, ada pula yang terjal, gitu kan? Nah, ini dia dijelaskan. Pantai landai itu pantai yang memiliki topografi relatif datar. Beberapa yang termasuk dalam jenis pantai ini adalah pantai delta, pantai estuari, pantai mangrove, pantai bukit pasir. Kemudian lagi selain itu jenis pantai lainnya adalah pantai curam. Pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Ya. Jenis pantai ini dapat ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa dan pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian jenis pantai berikutnya adalah pantai bertebing. Pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai. Pantai karang, pantai yang terbentuk ketika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Pantai jenis ini dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara Timur. Dia ini banyak, kalau pantai karang ini gampang aja, pasti dia banyak terdapat terumbu karang. Rumahnya ikan, terumbu karang. Ya. Lingkungan bawah laut. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat pantai secara umum. Manfaatnya yang pertama apa? Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi kita semua. Kemudian pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengelolaan garam oleh petani garam. Ya, saya ulangin. Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum seperti kita, Elsan. Nit boleh kemari, Elsan boleh kemari, Alvaro boleh kemari, Graciela boleh kemari. Oke? Manfaat selanjutnya, pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pantai dapat juga membantu mencegah apa, David? Mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. Oke. Nah, manfaat pantai yang terakhir, David, daerah pantai dapat berguna sebagai habitat. Apa itu habitat? Rumah. Rumah siapa ini? Habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Selain kura-kura, apa saja hidup di air? Ayo, contoh David. David Fritz. Sebutkan hewan yang hidup di air, laut. Ikan. Apa lagi? Kura-kura. Lanjut, apa lagi? Kepiting. Lanjut. Penyu. Lanjut. Udang. Udang. Ada lagi? Itu aja, Miss. Cumi-cumi enggak? Cumi-cumi? Ada juga, Miss. Iya, itulah sebagian yang disebut oleh si David. Kita lanjut ya. Ini dia. Beberapa contoh pantai di Indonesia. Beberapa contoh pantai yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah nggak kelihatan ya, ini buat Pantai Kuta. Di mana ini Pantai Kuta?
Di mana? Pantai Kuta di mana? Di Bali ya. Pernah ke Bali? Pasti pernah singgah ke Pantai Kuta kan? Ya. Dulunya Pantai Kuta dikenal sebagai lokasi pelabuhan dagang, di mana para pedagang lokal menjual barang-barangnya kepada ya pedagang juga, tapi pedagang luar negeri namanya mancanegara. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah, sehingga menarik perhatian banyak turis, baik kita orang Indonesia maupun orang luar negeri. Oke, dan tempat ini sebagai untuk berlibur. Ini cantik sekali, sangat terkenal di dunia ya. Kemudian selain Pantai Kuta di Bali, contoh pantai di Indonesia yang kedua adalah Pantai Sawarna di Banten. Ya, di Banten. Pantai Sawarna berada di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki keindahan alam yang sangat mempesona serta keberadaan pegunungan dan gua yang eksotis di sekitarnya yang bisa membuat para turis penasaran. Selanjutnya, pantai Indonesia adalah pantai tidak. Yang ketiga adalah pantai Pantai Wayak nggak pakai N ya, Wayak Raja Ampat. Pernahkah kelas 2 pernah ke Raja Ampat di Papua? Pernah ke Papua nggak? Etan, Lionel, Cahaya, Marcelo, Raja Ampat. Ini juga sangat familiar ya, sangat terkenal. Pantai Wayak merupakan salah satu pantai yang terdapat di Raja Ampat. Rajanya ada 4, bukan, namanya Raja Ampat, Papua Barat. Pantai ini sangat landai dengan air yang tenang, sehingga sangat nyaman untuk dikunjungi siapa saja. Kemudian yang keempat, Pantai Ora di Maluku. Cantik ya. Pantai Ora berlokasi di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Pantai ini sangat terkenal hingga mancanegara, luar negeri, karena pesona keindahan alam dan suasana yang romantis. Yang kelima adalah Pantai Gili Trawangan di Lombok. Pernah ke Lombok nggak anak kelas 2? Pernah. Pantai Gili Trawangan berada di Kepulauan Gili yang terdapat di bagian barat laut Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Gili Trawangan sering dijadikan sebagai tujuan wisata bagi mereka yang menyuka aktivitas snorkeling, karena memang keindahan bawah lautnya sangat mengagumkan. Oke. Nah, sekarang Miss menjelaskan apa itu Miss tumbuhan bakau. Mau tahu? Didengarkan dulu penjelasannya, ya. Hutan bakau atau tumbuhan bakau adalah salah satu jenis hutan yang berisi beberapa jenis kelompok tumbuhan dengan media tanah seperti rawa-rawa atau perairan payau. Oke. Bakau biasanya juga banyak ditemukan di kawasan perairan yang berbatasan dengan daratan dengan garis pantai khusus yang banyak terpengaruh oleh proses alami air laut. Air laut biasanya akan sering pasang dan surut sesuai dengan pergerakan angin laut. Oke, ini sangat diperlukan di daerah pantai. Apa sih gunanya tanaman ini, Miss? Manfaat hutan bakau. Banyak manfaatnya. Oke, didengarkan dulu. Yang pertama, melindungi bencana alam. Wow, bencana alam ya. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan. Ya. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Pernahkah kalian mendengar istilah gelombang tsunami yang ada di laut? Pernah dengar atau pernah melihat musibah yang di televisi?
Nah, ini kenapalah kita gunanya belajar ini supaya tahu apa itu manfaat hutan bakau ada di daerah pantai untuk mencegah adanya hampasan badai dan gelombang tsunami. Oke, dengarkan lagi penjelasannya. Sebentar ya, dengarkan lagi penjelasannya. Pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. Jadi ini sangat penting ditanam, ya, supaya menahan air laut tidak hempas ke daratan. Jadi sangat cocok lah ya untuk mewaspadai adanya bencana. Kita kan nggak tahu kapan. Kadang-kadang di air laut itu ternyata ada gelombang, ya, gelombang badainya, gelombang arus airnya. Jadi akar-akar si tumbuhan bakau inilah nanti yang berfungsi untuk menahan air laut supaya tidak langsung ke daratan. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang Miss mau tanya dulu sama siswa. Kita sudah mendengar penjelasan Miss. Miss mau tanya dengan yang namanya Sandra Abigail. Sandra Abigail. Sandra Abigail. Audionya? Iya. Coba Sandra Abigail. Coba baca ulang manfaat pantai. Ayo, manfaat pantai. Satu. Manfaat pantai secara umum. Satu, pantai Pantai dapat wisata ulang, pantai dapat sebagai tempat usaha pengolahan garam. iya, apalagi contoh, kok contoh. Manfaat selanjutnya apalagi? Sumber pantai dapat dimanfaatkan. Si Sandra audionya tidak aktif. Oke lah, Miss ganti ya. Elson. Halo Elson. Coba jelaskan manfaat. Miss ganti deh. Manfaat tumbuhan bakau. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, tolong baca Elson, baca ulang. Manfaat hutan bakau. Iya, yang pertama. Melindungi bencana alam. Melindungi? Bencana alam. Ya, bencana alam. Oke, jelaskan. Hutan bakau. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Lanjut. Pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. Oke, thank you, Elson. Next, Alvaro Pradipta. Yes, Miss. Alvaro, coba Yes, Miss. kamu jelaskan manfaat pantai apa saja? Apa saja manfaat pantai? Manfaat pantai. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata.
Oke, yang kedua, Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. apa itu tanjung? Miss Ganti, apa itu tanjung? Valerie Yasmin. Valerie Yasmin, apa itu tanjung? Nanti lagi minum. Valerie Yasmin, apa itu tanjung? Tanjung adalah Tanjung adalah luas. luas. Luas apa? Pantai, yang Valerie Yasmin tidak mendengarkan Miss Sadia, dia tidak paham karena tidak memperhatikan. Miss Ganti, Jovan Sapero. Jovan Sapero. Halo Jovan. Jovan. Apa itu tanjung? Tanjung di pantai yang menjorok ke lautan. Ya, good. Benar ya. Apa itu semenanjung? Apa itu semenanjung? Jovan. Semenanjung, contohnya semenanjung Contoh semenanjung? Semenanjung Malaka. Iya, benar. Jadi sudah paham Jovan. Tes kembali ya. Siapa ya? Anita. Anita, coba kamu sebutkan contoh-contoh hewan yang hidup di pantai. Penyu, kepiting, Penyu. Selanjutnya, kepiting, kepiting apa lagi? Banyak loh. Coba sebutkan yang lain. kepiting, hewan-hewan di laut, ikan, Dan lalu itu apa lagi? apa lagi ya? Di Udang, situ bisa, udang. Apa lagi? itu juga. Di situ Cumi? cumi-cumi, Apa lagi? cumi, udang. Thank you, Anita. Sekarang giliran Kai Velasco. Yes, Miss. Kai Velasco. Apa manfaat hutan bakau? Tolong baca keterangannya Kai Velasco. Melindungi bencana alam. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari